PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Banten, menggelar kegiatan Sri Kandi Movement Women Support Women. Women Support Women berupa pelatihan handicraft bagi komunitas ibu-ibu di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Program ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya bagi kelompok perempuan, guna mencapai kemandirian ekonomi. Sri Kandi Movement diharapkan menjadi gerakan para karyawati PLN untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan melalui berbagai ilmu, keahlian, dan tenaga kepada masyarakat sekitar. Bagaimana ya kira-kira tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Bagaimana perasaan Anda dengan adanya kegiatan ini? Bagus. Sekilas sih idenya bagus gitu untuk menambah waktu luang para ibu-ibu rumah tangga gitu biar ada kesibukan di rumah. Senang jadi ibu-ibu punya kegiatan yang positif. Ya senang sih bisa mengisi waktu luang. Apa saja manfaat kegiatan ini bagi para ibu? Bisa menambah penghasilan ibu-ibu. Yang pertama itu tentunya ibu-ibu rumah tangga itu punya kesibukan. Terus yang kedua, selain kesibukan mengisi waktu luangnya, dia juga punya keahlian gitu. Mungkin bisa jadi punya pendapatan tambahan. Bisa punya keahlian, terus bisa menambah waktu kosong, menambah penghasilan. Apakah kegiatan ini cukup untuk membuat para ibu hidup sejahtera? Ya tergantung itu. Kalau misalnya ada yang memasarkan barangkali bisa. Belum tentu. Kalau misalnya hasilnya tidak dipublikasikan atau dijualkan kembali untuk menambah keuangan. Belum tentu, tapi sedikitnya bisa menambah perekonomian keluarga. Kalau emang bisa dipasarkan sih, bisa. Mengapa saat ini perempuan berusaha untuk diberdayakan secara ekonomi? Sebenarnya perempuan itu mempunyai, sama seperti laki-laki, mempunyai kesempatan bisa mencari penghasilan. Sebenarnya kan yang mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, tetapi pada saat sekarang suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hari ini. Ya, karena faktor kesulitan ekonomi. Mungkin karena kebutuhan lebih tinggi kali ya. Apa dampak negatif dari pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan? Bisa saja tugas perempuan jadi sedikit terbengkalai. Yang pertama itu adalah peran utamanya sebagai seorang ibu itu akan terlalaikan karena dengan kesibukannya untuk mengisi waktu luangnya dengan hal tersebut, apalagi yang pertama itu anaknya bakal dilalaikan, terus rumah tangga jadi terbengkalai karena itu fokus ke pemberdayaan tersebut. Jadi ibu-ibu nggak fokus pada perannya sebagai ibu. Rumah nggak keurus, terus anak kurang perhatian. Apa harapan Anda kepada pemerintah agar ibu bisa menjadi sosok yang berkualitas bagi peradaban manusia? Pemerintah itu memberikan kepada perempuan itu ilmu tentang training tentang menjadi sosok ibu yang baik. Dan yang kedua itu, pemerintah itu seharusnya mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga pada saat sekarang. Karena kenapa dia itu bekerja atau mencari keuangan, karena suami pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Harusnya pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang hasilnya mencukupi sehingga para ibu tidak perlu ikut sibuk cari tambahan. Perempuan saat ini memang sedang dikepung berbagai permasalahan ya. Tapi apakah benar kegiatan Sri Kandi Movement ini bisa menjadi solusi tuntas? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Masifnya upaya pemberdayaan perempuan bahkan sampai menjadi program yang harus diratifikasi dan diterapkan oleh semua negara di dunia, tidak terkecuali negeri Muslim, dianggap membawa kepentingan para perempuan dunia dalam memperbaiki kehidupannya. Padahal agenda ini senyatanya syarat dengan kepentingan kapitalisme, termasuk di dalamnya disebut program Women Support Women. Program Women Support Women bertujuan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya bagi kelompok perempuan, guna mencapai kemandirian ekonomi. Dalam sistem kapitalisme, perempuan dipandang berdaya guna jika mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian negara. Apalagi hal ini diselaraskan dengan pencapaian kesetaraan gender yang dipandang sebagai solusi atas persoalan perempuan.
Pemberdayaan perempuan ala kapitalis hakikatnya adalah memperdaya. Perempuan didorong untuk melepaskan diri dari keluarga, rumah tangga yang dikesankan sebagai belenggu yang membuatnya menjadi manusia nomor 2 di bawah laki-laki. Pemikiran materialistis juga ditanamkan pada perempuan sehingga bila ia merasa memiliki harga diri bila menghasilkan uang. Di sisi lain, diopinikan bahwa anak membutuhkan banyak biaya untuk kehidupan dan pendidikannya, sehingga ibu bekerja adalah jaminan bagi masa depan anak. Dengan pemikiran seperti ini, perempuan berbondong-bondong masuk dunia kerja, meninggalkan anak-anak di rumah dengan kakek nenek, pembantu, atau menitipkannya ke daycare. Padahal, peran dan fungsi utama seorang perempuan adalah sebagai istri dan ibu. Sejatinya perempuan hanya dijadikan tumbal oleh sistem ekonomi kapitalisme yang gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Perempuan mandiri dan bebas yang menjadi standar keberhasilan program pemberdayaan perempuan adalah gambaran kegagalan melawan kodrat penciptaan. Ide ini memang terlihat indah, tetapi di dalamnya menyimpan potensi kerusakan dahsyat untuk perempuan, generasi, dan masyarakat. Bagi perempuan, aktivitas bekerja memberikan beban tambahan yang berat. Oleh karena itu, tidak sedikit perempuan yang mengalami stres dan depresi hingga mengalami baby blues syndrome pasca melahirkan. Belum lagi ancaman kekerasan di rumah akibat pelayanan terhadap suami yang tidak bisa optimal akibat segunung beban di pundaknya maupun di tempat kerja karena pikirannya harus terbagi sehingga prestasi kerja tidak optimal. Istri bekerja dan mencari nafkah juga berpotensi melemahkan, selanjutnya menghancurkan kepemimpinan atau qawam laki-laki. Ketika dua belah pihak tidak bisa menyikapi dengan benar kondisi ini, bisa memicu konflik yang berakhir dengan perceraian. Pada 2024, BPS mencatat fenomena tidak biasa terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, secara nasional, angka perceraian meningkat drastis. Terbanyak kasus perceraian disebabkan perselisihan terus-menerus, disusul masalah finansial, faktor meninggalkan salah satu pihak, hingga KDRT. Paling fatal adalah efeknya pada generasi. Peran keibuan tidak mungkin bisa dialihkan secara sempurna kepada laki-laki dengan kodrat penciptaannya ataupun dialihkan ke pihak-pihak lain sebagai tempat pengasuhan anak atau daycare, taman bermain, dan sebagainya. Sedangkan ini adalah peran yang sangat penting, peran pertama dan utama dalam melahirkan generasi berkualitas. Yang terjadi selanjutnya adalah kehancuran, baik keluarga, generasi, dan masyarakat. Alhasil, sistem ini memaksa perempuan dengan berbagai bujuk rayuan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Padahal hal tersebut hanya akan merusak fitrah perempuan dan akan membahayakan nasib anak-anaknya. Apalagi hadirnya UMKM adalah perpanjangan tangan perusahaan-perusahaan besar kapitalis untuk menjual produk mereka. Berbeda dengan sistem kehidupan yang diatur dengan aturan Islam kafah, di bawah institusi khilafah Islamiyah. Islam memiliki sistem ekonomi yang tangguh yang akan menjamin kesejahteraan rakyat termasuk perempuan dengan berbagai mekanismenya. Perempuan dijaga fitrahnya dan dijamin kesejahteraannya oleh negara melalui penerapan politik ekonomi Islam. Pemberdayaan perempuan dalam Islam memiliki konsep yang berbeda secara diametral dengan kapitalisme. Dalam Islam, pemberdayaan tidak diarahkan pada materi, tetapi perempuan diposisikan mulia dalam posisinya yang mulia sebagai ummu ajyal, sebagai pembentuk generasi. Hal ini terkait dengan kedudukan umat Islam sebagai khair ummah. Tanpa ada ibu yang membesarkan, membimbing, dan mendidik generasi, posisi ini tidak akan mampu dicapai umat. Inilah rahasia kesuksesan umat Islam selama berabad-abad mampu menguasai dunia. Dari masa kekhilafahan Umayyah di abad pertama Hijriah sampai berakhir pada kekhilafahan Utsmaniyah abad ke-14 Hijriah. Posisi perempuan sebagai ummun warabbatul bait sekalipun tidak menghasilkan materi, sungguh ia merupakan posisi yang bergengsi dan mulia bagi perempuan. Sekalipun demikian, seorang perempuan tidak hanya hidup di tengah keluarga, melainkan juga di tengah masyarakatnya.
Dalam posisi ini, perempuan berkewajiban untuk berkontribusi dalam kemajuan umat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, baik kepada saudaranya sesama muslim maupun kepada penguasa, serta mendidik sesama perempuan untuk memiliki pemahaman yang benar atas agamanya. Peran ini tidak mungkin dilakukan oleh perempuan tanpa pendidikan yang cukup. Disinilah peran negara untuk mencerdaskan perempuan, menyelenggarakan pendidikan umum terkait materi-materi agama, pemikiran, dan keterampilan hidup, serta pendidikan khusus dengan materi-materi terkait peran dan fungsi perempuan sebagai ummun warabbatul bait, bukan malah mendidik perempuan untuk menjadikannya hamba kapitalisme. Selain itu, perempuan boleh bekerja dengan aktivitas-aktivitas yang mubah baginya setelah ia selesai dengan kewajibannya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dibutuhkan perempuan dan berkontribusi dalam kemajuan umat, seperti menjadi dokter dan perawat bagi sesama perempuan, guru, atau profesi lain yang tetap menjaga kehormatan dan kemuliaan perempuan. Dalam naungan khilafah, bekerja bagi perempuan hanyalah pilihan, bukan tuntutan keadaan. Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah pada suami, ayah, atau kerabat laki-laki bila tidak ada suami atau ayah. Sistem ekonomi Islam memposisikan sumber daya alam sebagai milik umum atau rakyat yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup sehingga memudahkan para suami menafkahi keluarganya dengan layak. Sekalipun Islam tidak melarang perempuan bekerja, tetapi mereka boleh bekerja semata mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat selama tanggung jawab istri dan ibu tetap terlaksana dengan baik.